Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa, NIM 1812101130. Saya mahasiswa PAI semester 5 dari kelas PAID, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat sebuah video sebagai bentuk tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Ibu Helna Nelis MPD. Untuk materinya, di sini saya akan membahas materi komponen-komponen kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak mungkin dipisahkan dari komponen-komponen yang mendasari perencanaan dan pengembangan kurikulum itu sendiri. Komponen-komponen tersebut terdiri dari komponen tujuan, komponen isi atau materi atau bahan ajar, komponen strategi mengajar, dan komponen evaluasi. Yang pertama adalah komponen tujuan. Komponen tujuan ini menjadi sasaran yang harus dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Tujuan dari tiap satuan pendidikan itu harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan rohani dan jasmani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab. Komponen yang kedua yaitu komponen materi kurikulum, yang pada hakikatnya adalah isi dari kurikulum atau pendidikan. Dalam Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dari pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kriteria materi kurikulum yaitu harus sejalan dengan tahap perkembangan anak, sesuai dengan tuntutan hidup nyata dalam sebuah masyarakat, mengandung aspek intelektual, moral, sosial secara langsung, kemudian mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji, kemudian mengandung pelajaran yang jelas, artinya teori, prinsip, konsep yang terdapat di dalamnya hanya ada informasi yang faktual atau fakta. Dan yang terakhir harus dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian selanjutnya komponen yang ketiga yaitu komponen strategi mengajar, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum yang telah ditentukan. Komponen ini juga dikatakan sebagai komponen proses. Metode akan menjawab bagaimana proses kurikulum yang akan ditempuh dapat mentransformasikan berbagai macam nilai ke dalam diri anak. Komponen ini harus terjamin mutunya. Kenapa? Karena dari proses yang baik, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Kemudian selanjutnya ada komponen organisasi kurikulum yang terdiri dari beberapa bentuk. Masing-masing bentuk memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah mata pelajaran terpisah-pisah. Cirinya, mata pelajarannya terpisah-pisah, disampaikan secara sendiri-sendiri, tanpa ada hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, ataupun kemampuan siswa. Semua materi pelajaran diberikan sama. Kemudian mata pelajaran berkolerasi. Nah, prosedurnya dengan menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran tersebut. Contohnya, dalam pelajaran sejarah dan ilmu bumi, diberikan pada waktu yang berbeda nih. Tetapi, isi dan materi dihubungkan dengan hal yang sama, atau dengan pusat minatnya. Nah, kemudian ada bidang studi. Organisasi kurikulum ini adalah beberapa mata pelajaran yang sejenis dan memiliki ciri yang sama, difungsikan dalam satu bidang pengajaran. Contohnya, mata pelajaran PAI. Mata pelajaran PAI ini di dalamnya meliputi ada tauhid, ada fikih, ada tajwid, dan yang lainnya. Kemudian mata pelajaran IPA, di dalamnya ada fisika, ada biologi, kimia, dan lain-lain.
Kemudian ada program yang berpusat pada anak. Ini seringkali dipakai oleh mahasiswa. Kenapa? Nah, ini tuh caranya untuk melaksanakannya yaitu pengajarannya dimulai dari kelompok siswa yang belajar, kemudian guru bersama siswa menyusun program bagi mereka. Jadi, guru dan siswa menyusun program bersama. Kemudian ada program inti. Program inti ini berupa suatu masalah yang diambil dari suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya bidang studi IPS. Mata pelajaran lainnya bisa diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Nah, yang terakhir ada program keseimbangan. Program ini disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kematangan siswa. Ruang lingkup dan urutan pelajaran telah ditentukan sebelumnya, dan kemudian perinciannya dikerjakan oleh guru dan siswa. Komponen yang terakhir adalah komponen evaluasi kurikulum. Nah, untuk melakukan evaluasi kurikulum dengan baik, maka harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam melakukan evaluasi. Apa saja prinsipnya? Nah, prinsipnya ini adalah evaluasi mengacu pada tujuan. Kemudian evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan harus objektif. Nah, agar evaluasi kurikulum ini berjalan dengan sesuai harapan, maka semua pihak dan stakeholder yang ada dalam kelembagaan pendidikan diperlukan keterlibatan, keseriusan, dan kerjasama dalam menjalankannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi komponen-komponen kurikulum ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.